Pada alur cerita film kali ini kita akan membahas tentang film yang bergenre agama dan kehidupan juga. Dan mungkin dari kalian ada yang berbeda agama, tapi di film ini kita ambil aja pelajaran kehidupannya ya guys. Oke, film ini berjudul Bruce Almighty dengan tokoh utamanya adalah Bruce Nolan. God, why you hate me? Ia adalah reporter lapangan yang bekerja untuk program Eyewitness News atau stasiun TV berita yang berbasis di kota Buffalo. Suatu hari, Bruce sedang meliput acara pemecahan rekor roti kering terbesar di kotanya. Dan dalam memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce ini terbilang cukup santai nih guys. Bahkan sesekali dia menyelipkan guyonan segar untuk mencairkan suasana. Nah, sepulang bekerja, Bruce dan kekasihnya yang bernama Grace Connelly meluangkan waktu untuk mengisi album foto mereka sambil memilih foto-foto favorit mereka, dan keduanya juga menonton rekaman liputan Bruce itu yang membahas acara roti tadi. Ketika rekaman itu diputar, Bruce pun berkeluh kesah pada sang kekasih tentang pekerjaannya. Usut punya usut, meski karirnya terlihat baik-baik aja, rupanya Bruce ini mulai tak nyaman dengan posisinya saat ini. Dan ia ingin naik jabatan menjadi penyiar berita utama yang bekerja di dalam studio. Belum berhenti sampai di situ, Bruce pun juga gelisah melihat rekan kerjanya yang bernama Evan Baxter, yang lebih disukai atasannya dan tinggal selangkah lagi diangkat menjadi penyiar berita utama. Padahal dari kacamata Bruce, kinerja Evan itu sebenarnya tidak sebagus itu sampai bisa mendapatkan promosi jabatan yang diimpikannya. Namun pada akhirnya, Grace berusaha menenangkan kegalauannya Bruce ini, dan dia bilang bahwa dia lebih suka dengan gayanya Bruce yang santai dan humoris. Hari-hari pun berlalu dan Bruce mendapatkan kabar gembira kalau ia bakal ditugaskan meliput langsung sebuah event besar yang berlokasi di dekat air terjun Niagara. Bruce pun senang bukan main dengan tugas ini, karena baginya liputan ini bisa menjadi momentum untuknya dapat promosi jabatan jadi penyiar berita utama yang sudah lama ia idam-idamkan. Nah, setibanya di lokasi, Bruce pun makin bersemangat dan memasang senyuman lebar. Nah, sesaat sebelum meliput di atas kapal yang berada tak jauh dari air terjun itu, sayangnya di saat Bruce akan memulai siaran, ada berita penting yang harus disiarkan duluan dan membuat liputannya sedikit tertunda. Nah, setelah berita itu selesai, Bruce pun kembali bersiap meliput. Namun di tengah persiapan itu, Bruce pun dikejutkan lagi oleh pengumuman Evan yang resmi menjadi penyiar berita utama. Belum lagi Bruce juga dibuat kesal dengan sikap Evan yang tanpa izin memakai kata-kata bijak yang digunakan oleh Bruce di liputan sebelumnya. Nah, kenaikan jabatan Evan itu pun membuat perasaan Bruce campur aduk, mulai dari sedih, kecewa, hingga marah. Nah, di saat bersamaan, jabatan baru Evan itu juga membuyarkan konsentrasi Bruce untuk meliput hingga ia pun diam membisu. Akhirnya, saat tiba waktu Bruce untuk siaran langsung, ia pun melampiaskan amarahnya dengan memaki Evan dan tim Eyewitness News atau tim berita itu hingga meledek beberapa narasumber di lapangan. Gara-gara sikap ngaconya saat siaran langsung itu, Bruce pun langsung dipecat. Dan tak lama berselang, kesialan Bruce bertambah seiring ia dihajar sekelompok preman karena berusaha melindungi seorang tunawisma. Dan parahnya lagi, mobil Bruce juga turut menjadi sasaran mereka, dan yap, ini memang hari yang sial bagi Bruce. Dan puncaknya, saat Bruce sedang marah dengan kejadian yang dialaminya hari itu, Bruce pun tak sengaja melemparkan kata-kata pedas yang menyinggung perasaan Grace. Tertekan oleh keadaan, Bruce pun akhirnya meninggalkan rumah sambil meratapi nasibnya di tengah jalan. Bahkan Bruce juga sampai menghujat dan menyalahkan Tuhan atas rentetan kesialan yang menimpa dirinya. Nah, setelah momen itu, keesokan harinya Bruce pun ditelepon oleh nomor yang misterius atau tak dikenal berulang kali. Awalnya Bruce mengabaikan panggilan itu, namun akhirnya Bruce pun menjawab dan ia pun ditawari pekerjaan di sebuah gedung. Tanpa berpikir panjang, Bruce pun lalu mendatangi gedung itu, dan ternyata bangunan tersebut hanyalah dihuni oleh satu orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan merangkap tukang listrik. It is for most people. Spend their lives in the dark. Bruce pun kemudian diberitahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Tuhan. Bruce lantas tidak percaya dan menganggap orang ini mengada-ngada. Namun orang ini akhirnya menunjukkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Okay, how many fingers am I holding up? 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1, 7. Dan di saat itulah Bruce mulai percaya. Tuhan juga mengetahui segala hal tentang Bruce, termasuk kata-kata hinaan yang sempat ia lontarkan padanya saat merasa hidup ini tidak adil. Oleh karena itu, Tuhan pun menawari Bruce sebuah pekerjaan yang luar biasa nih guys, yaitu menjadi Tuhan lengkap dengan kekuasaannya. Namun syaratnya, Bruce harus merahasiakan itu dan tidak boleh mengubah kehendak manusia. Dan setelah menerima kerjaan itu, Bruce pun mencoba kekuatan maha dahsyat Tuhan untuk hal yang aneh-aneh nih guys.
mulai dari membelah kuah sup, mengeluarkan monyet dari pantat preman, dan sampai mendekatkan Bulan ke rumah Bruce untuk memukau Grace. Nah, seiring berjalannya waktu, Bruce pun tercetus ide untuk menggunakan kekuatannya itu untuk menaikkan karir jurnalisnya. Demi mencapai tujuannya itu, Bruce pun menciptakan beragam kejadian yang menggemparkan di kota Buffalo agar bisa ia liput. Nah, kejadian ini diantaranya adalah meletakkan jasad Jimmy Hoffa di lokasi yang ia inginkan, Body is being carefully exhumed, facility where DNA testing can confirm the identity. dan setelah itu menjatuhkan meteor di lahan kosong. Right outside the Mark Twain chili cook-off! Liputan kejadian menggegerkan dari Bruce ini pun membuat karirnya meroket sampai ia pun dijuluki sebagai Mr. Eksklusif. Tapi tujuan Bruce belum berhenti di situ aja nih guys. Kalian masih ingat kan kalau Bruce bercita-cita menjadi penyiar berita utama seperti Evan? Nah, sekarang Bruce membuat trik untuk menjatuhkan Evan dan merebut posisinya. Tak tanggung-tanggung, Bruce pun membuat Evan bicara tak jelas seperti anjing menggonggong ketika ia sedang siaran langsung. Setelah itu, Bruce pun mengajak Grace makan malam romantis di restoran berkelas. Dalam hatinya, Grace sangat gugup sekaligus bahagia karena meyakini Bruce pasti berniat melamarnya. Namun ternyata Bruce bukan mau melamarnya, tapi menceritakan kalau ia akhirnya dipromosikan jadi penyiar berita menggantikan Evan. Grace pun kecewa berat, tapi Bruce ini tidak mengetahuinya. Masih di restoran, Bruce akhirnya mendengar banyak suara nih guys di pikirannya sampai membuat dirinya linglung dan sulit tidur. Mengetahui Bruce yang sedang bingung itu, Tuhan yang asli pun memberitahukan Bruce bahwa suara yang didengarkannya itu berasal dari umatnya yang sedang memanjatkan doa. Nah, karena nggak tahan lagi dengan suara itu, Bruce pun akhirnya menciptakan sebuah software yang mirip kayak Gmail gitu, yang tugasnya khusus untuk menampung doa umatnya. Bruce pun lalu mendapati bahwa ternyata doa yang masuk ke dalam softwarenya itu berjumlah jutaan nih guys. Dan itu pun cuman berasal dari kota Buffalo aja. Dan lalu karena nggak mau ribet menjawab doa itu satu persatu, maka Bruce pun lalu mengambil jalan pintas dengan memilih seluruh doa dan menjawab semuanya dengan kata iya. Yang artinya Bruce pun mengabulkan semua doa yang masuk ke aplikasi atau softwarenya itu. Nah, Bruce kemudian menghadiri pesta dan merayakan promosinya, dan sialnya Grace memergoki Bruce bermesraan dengan rekan kerjanya yang bernama Susan Ortega. Dan terjadilah cekcok di antara mereka hingga Grace memilih putus. Keesokan harinya, Bruce pun mulai berusaha melakukan segala cara agar Grace mau kembali ke pelukannya itu. Bahkan Bruce pun juga sempat mencoba kekuatan Tuhannya itu untuk mempengaruhi kehendak Grace. Namun usahanya itu berujung sia-sia. Nah, setelah Bruce mengawali debutnya sebagai penyiar berita utama, namun momen yang sudah lama dinanti Bruce itu berujung kacau akibat listrik yang mati, yang belakangan sering terjadi sejak adanya meteor jatuh itu. Beberapa pihak bahkan beranggapan jatuhnya meteor itu adalah pertanda kiamat yang sudah dekat. Di samping mati listrik, kota Buffalo juga sedang dilanda kekacauan lantaran banyak banget orang yang sedang beraksi anarkis di jalanan. Penyebabnya adalah karena mereka tak terima hadiah lotrenya dikurangi gara-gara jumlah pemenang yang terlalu banyak. Nah, ternyata mereka yang bikin rusuh ini adalah orang-orang yang doanya dikabulkan semua oleh Bruce agar bisa menang lotre. Jadi singkat cerita, segala kegaduhan di kota Buffalo itu terjadi akibat Bruce menyalahgunakan kekuatannya dan asal dalam mengabulkan doa. Bruce pun akhirnya bertemu dengan Tuhan dan meminta jalan keluar. Namun Tuhan menjelaskan bahwa ia tak bisa menyelesaikan semua masalah Bruce dan mengatakan bahwa hanya Bruce lah yang bisa mengatasinya. Nah, sejak kejadian itu Bruce pun merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan suka menolong tanpa menggunakan kekuatannya. Bruce bahkan juga meminta maaf kepada seterunya yaitu Evan dan mengakui Evan memang lebih pantas jadi penyiar ketimbang dirinya. Setelah itu Bruce pun kembali membuka software doa yang telah dibuatnya itu dan berusaha menjawab doa dengan sebaik mungkin. Nah, saat Bruce sedang sibuk membaca banyak doa, Bruce pun tiba-tiba melihat doa dari Grace yang membuatnya terharu bercampur sedih. Karena di satu sisi Grace berharap Bruce agar bisa hidup bahagia,
Namun di sisi lain Grace berharap agar bisa move on dari Bruce. Dan dengan segala masalah yang dialaminya itu, Bruce pun kemudian meminta Tuhan untuk mengambil kembali kekuatannya itu. Dan mulai sekarang dia pun menyerahkan semua takdirnya kepada Tuhan. Dan setelah itu Bruce pun tiba-tiba ditabrak truk hingga tak sadarkan diri. Nah, saat pingsan ini Bruce pun terbangun di dunia lain dan dia pun bertemu Tuhan dan menanyai Bruce apa yang sesungguhnya Bruce inginkan. Bruce pun lalu menjawab bahwa ia hanya ingin Grace menemukan seorang pria yang bisa membahagiakannya. Lord, feed the hungry and bring peace to all of mankind. Grace, I want her to be happy. I want her to meet someone who'll see her always as I do now. Doa Bruce pun akhirnya terkabul dan setelah Bruce terbangun dari rumah sakit itu dalam kondisi yang sedang dirawat, Bruce lalu mendapati bahwa ia bisa selamat berkat donor darah dari Grace. Dan di saat Bruce masih tersentuh oleh kemuliaan sebuah donor darah, tiba-tiba Grace pun datang dan menjenguknya sambil menyesali keputusannya meninggalkan Bruce. Cinta lama dari dua insan ini pun kembali bersemi dan akhirnya mereka berdua pun bertunangan. Setelah pulih total dan dengan rasa penuh bahagia dan bersyukur atas karunia Tuhan, Bruce pun kembali menjalani pekerjaannya sebagai reporter lapangan humoris. Dan film pun berakhir. And another In other news, Dan demikian teman-teman alur cerita film dari Insomnia kali ini. Semoga bisa menemani malam-malam kamu yang lagi sulit tidur. Dan bagi kamu yang udah ngantuk, saya ucapkan selamat malam dan selamat tidur. Bye-bye.